Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gemilang, ketemu lagi di Kongko Gemilang, SMAN 1 Citerep. Nah, SMA 1 Citerep kini punya podcast baru nih. Podcast yang pertama hari ini dengan bintang tamu yang sangat spesial banget. Siapa dia? Tentu saja Ibu Ika Yanti. Halo Ibu Ika, apa kabar? Halo Bu Yunia. Terima kasih ya sudah mau diundang di podcast pertama kami. Sama-sama. Nah, hari ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang dekat dan erat dengan kita. Apa itu? Kita bakal bahas tentang kedisiplinan. Nah, pas banget ya ngobrolnya dengan Bu Ika karena beliau adalah Wakasek Kesiswaan di SMAN 1 Citerep. Bu Ika, saya mau tahu dulu nih, definisi disiplin menurut Ibu itu apa sih? Oke Bu Yunia, kalau menurut saya disiplin itu adalah sebuah proses perilaku di mana seseorang mulai menyadari bahwa tata tertib, kemudian taat pada perilaku itu menjadi tanggung jawabnya. Sehingga apa yang dia lakukan itu berasal dari motivasi internalnya sendiri. Dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Betul banget. Nah, begitu juga kata KBBI ya. KBBI mengatakan bahwa disiplin itu adalah taat, peraturan, kepatuhan. Nah, apa itu disiplin siswa, Bu, berarti? Kalau disiplin siswa berarti menurut Ibu apa tuh, Bu? Iya, kalau disiplin sendiri selain ada kata taat, kemudian juga disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin sebenarnya katanya, yaitu artinya itu adalah belajar. Oh ya, jadi baru tahu tuh ya, ilmu baru ya. Gitu. Kemudian definisi lainnya juga menyebutkan bahwa disiplin tersebut artinya adalah murid. Artinya seorang murid bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, tentu saja dia harus tahu apa manfaatnya, kemudian dia bertanggung jawab. Wah, keren banget. Nah, ilmu baru ya. Aku juga baru tahu, Bu, ternyata kalau disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya murid dan belajar. Berarti erat banget hubungannya sama sekolah ya, Bu ya. Nah, di SMAN 1 Citerep ini nih, Bu, ada pertanyaan nih. Bagaimana cara Ibu nih sebagai seorang Wakasek Kesiswaan meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Negeri 1 Citerep? Ya, Bu Yunia. SMAN 1 Citerep ini adalah sekolah yang menurut saya adalah sebagai tempat sumber belajar yang sangat banyak sekali, sarana dan prasarananya juga sangat baik. Jadi kami berusaha membuat standar operasional prosedur melalui bagaimana siswa itu harus berperilaku, melalui kesepakatan ketika orang tua murid itu menitipkan anak-anaknya di SMAN 1 Citerep, mereka harus menandatangani kesepakatan. Apakah bunyi dari butir-butir itu sesuai dengan tujuan mereka menitipkan anak-anaknya di sini. Dari kesepakatan tersebut, maka kemudian kami buat sosialisasi, baik itu di internal kelas maupun di internal guru-gurunya. Sehingga yang namanya disiplin tersebut tidak hanya dari unsur manajemen, tapi semuanya, orang tua, kemudian siswa, kemudian juga tenaga pendidik lainnya, kita sama-sama satu tujuan agar kualitas anak didik selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Citerep ini memang standar kualifikasinya naik. Gitu. Nah, tapi kan itu hal yang sulit ya, Bu ya, harus dipupuk, dibangun gitu. Nah, menurut Ibu, hal apa sih yang memicu siswa tuh tidak disiplin? Kan teman-teman ya masih ada yang nggak disiplin ya, Bu, walaupun sudah menandatangani kesepakatan. Tapi gimana nih, kenapa sih hal-hal memicu apa gitu yang buat siswa tuh nggak disiplin gitu, Bu? Iya, dan itu menjadi tantangan Bu Betul. Yunia. Betul. Itu menjadi tantangan bagi kami bahwa untuk menerapkan hal yang baik, untuk menerapkan hal yang akan membuat mereka itu menjadi lebih berkualitas, itu merupakan sebuah upaya yang harus terus-menerus. Gitu. Dan contohnya saja ketika kami menerapkan peraturan, ketika kami menerapkan peraturan tata tertib, siswa datang tepat waktu, seperti itu, kemudian masuk ke kelas juga tepat waktu, itu ya. Masih ada beberapa anak yang melanggar. Sehingga ya tantangan itu kami coba untuk buat berbagai kanal. Contohnya adalah kami buat link barcode gitu, agar mereka juga membaca apa sih yang menjadi rule. Siapa tahu saja mereka lupa terhadap tidak tahu gitu ya, lupa dan tidak tahu, sehingga
apa-apa saja yang menjadi poin mereka untuk disiplin tersebut, mematuhi tata tertib sekolah, itu tertanam. Menurut saya ketika kesadaran diri siswa tersebut sudah ada, maka dia akan mudah melaksanakannya. Perilaku siswa sendiri, motivasi itu ada 3. Motivasi yang pertama itu karena teguran, gitu ya. Ya karena jadi, ditegur. Iya, jadi motivasi perilaku motivasi itu ada 3. Jadi yang pertama adalah karena tidak mau ditegur atau tidak mau kena sanksi. Ini sebenarnya adalah motivasi disiplin yang paling rendah, karena dia tidak mau kena punishment gitu ya Bu ya? Kena punishment gitu. Kemudian yang kedua adalah mengharapkan imbalan. Gitu. Kayak waktu kecil aku diiming-imingi ya? Iya. Kalau kamu sholat tepat waktu, nanti mama kasih apa gitu. Kalau puasanya lengkap dikasih apa? Ya, betul. Yang kedua itu, yang ketiga? Dan yang ketiga itu adalah yaitu dia tahu bahwa ada hal-hal kebaikan, manfaat yang bisa dia dapat dengan menerapkan motivasi disiplin tersebut. Dan kita sebagai guru semuanya mengharapkan siswa adalah sampai kepada motivasi perilaku yang ketiga ini. Kalau menurut Ibu pandangan secara umum aja ya Bu ya, siswa-siswi SMA 1 Citerep ini sudah ada pada motivasi berapa nih Bu? Nomor berapa nih Bu? Kalau dilihat dari jumlah siswa yang cukup besar. Iya, kita 12 rombel ya. 12 rombel. Panjang sekali, Masya Allah. Ada beberapa kelompok, Bu Yunia. Ada beberapa kelompok dia sudah ada dalam kelompok yang ketiga. Dia tahu bahwa tepat waktu, kemudian misalkan kita melaksanakan upacara juga dia berdiri dengan hikmat, mendengarkan gitu ya. Ada kelompok seperti itu sekitar berapa ya, 60%. Kalau kami lihat mereka sudah tahu gitu bahwa ini adalah manfaatnya untuk mereka juga gitu. Sisanya di nomor 2 dan 3. Betul, sisanya di nomor 2 dan nomor 1. Sehingga masih perlu digalakan bahwa motivasi intrinsik dari dalam itu memang harus digalakan oleh semua tenaga pendidik di sini. Berarti kalau kita pahamnya sama-sama teman-teman dari 3 motivasi itu, kalau motivasi dari diri sendiri yang mengetahui bahwa manfaat disiplin itu apa, yang nomor 3 yang paling tinggi ya Bu. Jadi dia udah sadar dengan manfaat dari kedisiplinan itu sendiri. Nah, manfaat disiplin itu apa sih Bu? Jangan-jangan teman-teman kita, sahabat Gemilang ini nggak tahu manfaatnya. Jadi belum tumbuh tuh motivasi mereka dalam diri. Jadi ya udah deh, kita mah nomor 1 aja dulu nih. Ditegur baru nurut, dikasih punishment baru nurut. Apa sih Bu sebenarnya manfaat kedisiplinan tuh? Kalau manfaat disiplin, saya mengambil apa kata Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah untuk bisa mewujudkan manusia. Sorry, aku boleh baca nggak ya ini? Boleh. Soalnya saya takut salah. Mengutip kata-kata orang kan ya Bu. Betul. Ya, betul. Mengutip kata-kata orang ya. Nah, Bapak Pendidikan Indonesia ya, teman-teman Tengsau. Teman-teman Tengsau, sahabat Gemilang, salah nih. Sahabat Gemilang ya. Bapak. Karena saya suka banget ini. Kutipan dari Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini yang diharapkan tumbuh ketika mereka memiliki disiplin yang memang berasal dari keinginan pribadinya. Artinya mereka sadar bahwa nilai-nilai kebajikan, kemudian manfaat itu akan mereka dapatkan. Sebagai contoh, disiplin terhadap waktu. Artinya dia bisa spare waktu jam berapa dan untuk mendapatkan materi dia bisa mendapatkannya dengan baik. Kemudian manfaat berikutnya ketika dia mengikuti kegiatan menyimak misalkan, akhirnya dia dapat juga wawasan.
Kemudian ketika dia disiplin terhadap hobinya, dia bisa menyalurkan potensinya. Dia contohnya anak-anak ekskul itu, ya mereka disiplin latihan, otomatis apa yang disampaikan dari pelatih itu mereka bisa manfaatkan dengan baik. Jadi potensi bisa tergali, kemudian kreativitas mereka juga dapat. Betul, berarti disiplin itu adalah kunci awal dari itu semua ya Bu ya, karena dari proses itu kita butuh kedisiplinan. Misalnya seorang atlet latihan jam 3 sore, jam 4 mereka datang, mereka akan ketinggalan latihannya, udah nggak disiplin tuh. Nggak boleh misalnya mereka sedang diet karena ikut turnamen berapa kilo gitu kan, tinju. Terus mereka nggak diet, akhirnya tidak bisa ikut lomba tersebut. Jadi disiplin itu adalah awal mula dari kesuksesan kamu kuncinya ya teman-teman. Nah, satu lagi nih Bu, mengapa disiplin itu dekat banget kaitannya dengan siswa? Nah, siswa harus disiplin gitu. Kenapa sih Bu dekat banget kaitannya dengan siswa? Iya. Karena siswa itu kan bagian daripada lembaga pendidikan di mana siswa tersebut belajar dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar yang tadinya kurang kemudian menjadi akhirnya terampil. Nah, disinilah peran dari lembaga pendidikan sebagai wadah bagi mereka untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya. Maka erat sekali, sebenarnya tidak hanya untuk siswa, untuk kami pendidik yang harus belajar sepanjang hayat juga harus menerapkan kedisiplinan itu, berusaha prioritas terhadap hal-hal penting. Dan erat sekali dengan siswa karena siswa kan nantinya dia akan berkembang, dia akan bertumbuh di masyarakat sehingga kebahagiaan, kemudian keselamatan dia, kemudian kemampuan dia akan terus berkembang. Sehingga siswa wajib disiplin Bu. Betul, karena nantinya akan jadi habit dia di masa depan ya Bu. Kalau misalnya dari siswa aja udah terlambat, nanti gimana kalau kerja? Nah, nggak boleh tuh ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan. Sudah siap Bu Ika? Oke, nah di sini kita dapat banget banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat gemilang, dari alumni, dari siswa kita, dan dari mungkin guru-guru yang follow nih. Jadi buat teman-teman yang belum follow IG-nya SMA 1 Citerep, jangan lupa di follow ya. Nanti akan ada di description ya. Nah, pertanyaan pertama, deng. Ntar ada soundnya ya, tolong ya tim editing ya. Aman ya. Oke, nih. Ibu, sekarang ini kan anak-anak remaja sering banget pakai aksesoris. Nah, kenapa sih Bu katanya nggak boleh kalau ke sekolah tuh menggunakan sepatu putih, jepitan di kerudung? Kenapa ya Bu gitu katanya? Karena anak-anak karena ikut tren juga kali ya Bu ya. Jadi perempuan yang berkerudung sekarang tuh pakai jepit gitu. Itu kenapa sih Bu nggak boleh? Iya, yang pertama kita sudah menyepakati di awal bahwa pemakaian alat-alat aksesoris yang berlebihan yang tidak digunakan untuk proses pembelajaran itu tidak boleh dipakai di kelas karena tentu saja bisa jadi akan mengganggu distrak terhadap proses pembelajaran, dia tidak fokus, dia nggak konsen, sehingga ya memang alat-alat yang tidak digunakan itu sebaiknya disimpan saja di rumah biar awet. Mungkin boleh digunakan setelah pulang sekolah kali ya Bu ya. Jepitan yang di sini emang lucu sih ya, cuman itu tidak sesuai dengan peraturan. Nah, sekali lagi disiplin itu adalah tata tertib, aturan, kepatuhan, ketaatan kan ya Bu ya. Jadi ketika kita sudah masuk kepada suatu institusi atau lembaga, kita harus taat dengan peraturan yang ada di lembaga tersebut. Baik itu nanti di sekolah, tempat kerja teman-teman, tempat kuliah teman-teman. Nah, seperti itu. Next question, Ibu. Oke. Bu, saya mengalami kesulitan nih dalam konsisten untuk disiplin. Bagaimana sih langkah kecil yang harus saya lakukan agar saya bisa konsisten disiplin? Oke, konsisten disiplin. Ini susah ya Bu? Iya. Tahap berarti ini tahap 3. Iya, konsisten terhadap disiplin. Berarti harus memahami dulu. Nilai-nilai kebaikan apa yang didapat dari kita melakukan proses disiplin tersebut. Kemudian kita bisa melakukan pembedaan apa sih kelemahannya kita, kemudian apa sih kelebihan kita, sehingga dari kelemahan tersebut kita bisa minimalisir apa yang akan bisa kita lakukan
agar tujuan kita itu tercapai. Jadi setelah kita tahu kelemahan diri kita maksimalkan juga, kita bisa mengobati kelemahan tersebut, kemudian dari kelebihan kita bisa optimalkan, kita bisa lakukan juga skala prioritas kalau menurut saya. Setelah skala prioritas bisa memilah mana-mana yang penting, mana-mana yang didahulukan, dan yaitu tadi kata-katanya komitmen. Maka komitmen dibiasakan dari hal-hal kecil, itu akan menjadi pembiasaan yang baik. Kalau langkah kecil secara realnya yang Ibu lakukan sendiri untuk menjadi seorang yang konsisten disiplin, apa sih Bu? Biasanya saya mewajibkan diri saya untuk melakukan hal-hal kecil tersebut. Jadi membiasakan. Hal kecil misalnya berupa bangun misalkan tepat jam seberapa gitu. Oke, betul gitu. Saya akan berusaha bangun jam segitu, menyiapkan hal-hal apa yang harus saya lakukan. Ibu gitu. suka nulis gitu nggak sih Bu? Apa yang harus saya lakukan hari ini gitu sebagai ibu-ibu ya? Iya, betul. Itu juga biasanya saya lakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai wakase kesiswaan. Saya lakukan hari ini saya melaksanakan apa, gitu. Sehingga kemudian tindak lanjut dari apa yang saya lakukan hari ini, misalkan seminggu lagi saya baca, oh ini belum saya lakukan, gitu. Jadi saya berusaha untuk setiap yang saya lakukan itu ada follow up-nya. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Oke gitu. Gitu ya. Jadi hal kecil yang dilakukan tuh bisa apa yang dibutuhkan diri kita. Misalnya sebagai pelajar, zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu misalnya harus bangun jam 5 subuh. Nah, gimana nih caranya biar bangun jam 5 subuh? Set alarm. Kalau satu lagi nih trik dari saya, kalau saya biasain sebelum tidur, saya minta tolong sama Allah Bu, karena alarm sudah tidak membantu saya. Jadi sebelum tidur saya suka bilang, ya Allah bangunin Nia ya Allah jam 5 subuh. Entah kenapa tubuh kita keset Bu, bangun jam 5 subuh. Dan kalau kita terus-terusan begitu, nah itu baru akan jadi habit disiplin ya Bu ya. Nah itu baru konsisten disiplin, kayak gitu nih. Ini pertanyaan kedua agak menyeramkan lagi Bu. Ibu, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu tentang anak-anak cowok yang sudah terbiasa merokok dan melanggar aturan merokok di sekolah, di lingkungan sekolah? Gimana tuh tanggapan Ibu? Iya, tanggapan saya yang pertama segera hentikan. Pertama segera hentikan. Segera hentikan, karena perjalananmu masih panjang. Kemudian dampak rokok tidak hanya untuk saat ini, tapi juga banyak hal ya, pasti selain untuk kesehatan, kemudian juga dana, kemudian uang jajan ya yang harus di-spend untuk beli rokok, ya sebaiknya dihentikan. Kemudian saya kemarin juga ada berbicara dengan anak-anak yang kami temukan itu merokok gitu. Kami buat semacam analisa. Jadi saya paham karena dia merokok itu bisa jadi karena faktor keluarganya yang membolehkan dia untuk merokok. Maka saya tanya, kamu mau berubah tidak? Gitu. Dia bilang berubah Bu. Berubah itu saya tahu ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Iya. Tapi kamu tuliskan 10 hal yang bisa membuat kamu berubah. Itu ada catatannya Bu Yunia. Lucu-lucu nggak gitu pasti ya Bu? Iya, jadi dia menuliskan saya akan berlari sehari 5 kali gitu. Saya akan meminta teman saya untuk ngingetin kalau saya merokok gitu. Jadi memang harus ada kesadaran diri dulu dari mereka. Tuh, kemudian tapi jangan lupa ya diparap orang yang melihatnya. Gitu. Betul. Ya, karena selain mereka juga harus sadar, kami juga percaya bahwa proses tersebut harus berkelanjutan. Maka kami berencana juga untuk memanggil dinas terkait sehingga bisa memberikan mereka edukasi dan juga terapi agar mereka sembuh dari rokok tersebut, habit merokok tersebut. Iya gitu. Kadang kan sebenarnya ya Bu ya, realita pada umumnya nih teman-teman juga pasti udah banyak lihat. Jadi orang tua pun membiarkan itu Bu, gitu kan. Jadi memang sulit banget bagi pihak sekolah ya Bu untuk menghentikan kebiasaan merokok. Selain dengan cara memicu siswa, memberikan motivasi positif, terus juga mengundang pihak-pihak terkait ya Bu ya. Nah ini question terakhir. Udah berapa menit nih kita tim editor? Aman ya? Aman, oke. Nah ini nih Bu,
Apa sih Bu hubungannya rambut panjang dengan belajar? Ini kayak nanya cowok nih. Apa nih Bu hubungannya rambut panjang dengan belajar? Karena mereka merasa tidak pede katanya kalau rambutnya tuh pendek. Gimana tuh Bu? Menurut Ibu apa sih hubungannya rambut panjang dengan belajar? Iya, kebayang kan kalau dianya rambutnya panjang, bisa jadi fokus atau konsentrasinya ya tidak pertama lagi terganggu ya Bu ya. Terganggu, tidak akan belajar lagi. Kemudian saya kembalikan lagi, setiap institusi itu kan pasti punya rule. Nah, that's the point. That's the point ya teman-teman. Sekolah kita menerapkan di dalam peraturannya tersebut, tata tertib sekolahnya tersebut adalah rambut sekian. Dan kami melihat itu sangat efektif dan rapi. Gitu. Dan akan menjadi citra sekolah ya Bu. Nah, gitu. Dan kita boleh lihat beberapa institusi juga bahkan sampai ada berapa model senti, berapa senti. Ya, gitu. Memang ada institusi lain yang membolehkan. Tapi kami SMA Negeri 1 Citerep tetap berkomitmen agar kami bisa menghasilkan anak-anak yang juga yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga perilaku dan juga tampilannya. Perilaku dan tampilannya adalah tampilan-tampilan yang memang berkualitas. Jadi wajah SMA 1 Citerep tuh seperti ini gitu. Betul. Ya Bu gitu. Oke, itu aja nih teman-teman bahasan kita tentang kedisiplinan. Sebelum saya tutup, Bu Ika ada harapan atau pesan-pesan untuk sahabat dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Citerep yang gemilang ini? Boleh? Oke, untuk anak-anakku SMA Negeri 1 Citerep, teruslah untuk menebar kebaikan melalui disiplin positif yang bisa kalian lakukan. Dari hal kecil itu akan berdampak besar kepada hidup kalian. Terus melakukan hal tersebut dan saya yakin kalian bisa. Wah, luar biasa. Ini tim Hore, tepuk tangan dong. Ya. Luar biasa, terima kasih ya. Jadi teman-teman nih, kita ditonton ribuan penonton nih, banyak banget. Sebelum saya closing, saya mau memberikan kesimpulan. Ketika teman-teman masuk ke dalam suatu institusi, berarti dengan sadar teman-teman sudah percaya dan setuju mengikuti peraturan atau tata tertib yang ada di institusi tersebut. Dan ketika teman-teman memilih institusi tersebut, berarti institusi tersebut punya cara, wajah, dan hal-hal yang menjadi tujuan institusi itu sendiri. Nah, termasuk SMA 1 Citerep yang berharap menghasilkan murid-murid yang gemilang, yang seperti apa? Yang disiplin waktu dengan wajah gemilangnya versi kita ya Bu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk SMA 1 Citerep nih Bu, mau PPBD, udah banyak tetangga saya yang nanyain, kapan buka? Nanti akan kita share di Instagram SMA 1 Citerep dengan syarat harus setuju dengan kesepakatan dan peraturan di SMA 1 Citerep. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Ika sudah hadir. Saya Yunia Hussein Almunawar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.